Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pak Puji di channel Goresan Bahasa. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, khususnya siswa kelas 9. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya masih tentang teks cerita inspiratif. Namun kali ini fokus kepada struktur dan kebahasaannya dari cerita inspiratif tersebut. Ini merupakan video pembelajaran saya yang ke-22. Bagaimanakah? Yuk kita ikuti saja. Tadi sudah saya sampaikan mengenai tujuannya adalah bahwa kalian paham tentang struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif. Nah, untuk kalian supaya paham tentang teks cerita inspiratif, kalian harus melakukan langkah-langkah atau kegiatan seperti ini. Yang pertama, nanti kalian akan saya suguhi tentang teks inspiratif, kemudian kalian baca secara penuh, kemudian menetapkan bagian-bagian, menentukan isi, informasi, baru kalian bisa menyimpulkan tentang struktur teks cerita inspiratif. Ini yang saya maksud tadi, ya, struktur teks inspiratif. Nah, pada teks ini sengaja saya ambil dari buku paket halaman 149 sampai 151 dengan meringkas atau dengan disederhanakan. Yang penting ada unsur struktur yang lengkap, barangkali seperti itu. Baik anak-anak, seperti yang kemarin teks ini, namun saya pandu saja sambil kalian membaca buku paketnya ya, sehingga kalian pemahamannya lengkap. Budiman bersama istri dan seorang putrinya baru keluar dari toko swalayan dengan belanjaan yang banyak. Mereka dihampiri seorang pengemis dan seorang putrinya. Istri Budiman memberikan uang Rp1.000. Pengemis itu menerimanya dan menguncupkan tangan ke mulutnya, isyarat belum makan. Jadi pengemis itu sambil menerima tetapi sambil memberikan kode, isyarat tangannya dikuncupkan kepada mulutnya bahwa saya belum makan, minta makan. Uang 1.000 apa bisa dibuat untuk makan? Istilahnya seperti itulah kasusnya ya. Budiman menangkap isyarat itu, lalu ia pergi ke ATM untuk melihat gaji dan ternyata dia sudah gajian atau terima gaji. Akhirnya tanpa sepengetahuan istrinya, Budiman memberikan uang 10.000 kepada pengemis tadi. Nah ini baik Budiman ya. Alhamdulillah kata pengemis itu. Pengemis mendoakan sampai luar biasa, mendoakan Budiman, anaknya, keluarganya diberkahi, pokoknya diberi keselamatan dan seterusnya. Budiman terenyuh. Ya, baru dikasih uang seperti itu, dia terima kasihnya luar biasa. Ternyata dia belum makan dan seterusnya. Dek. Hati Budiman tergedor saat dia mengatakan, Dek, alhamdulillah akhirnya kita bisa makan juga. Lalu dia pergi ke warung Tegal. Budiman terdiam dan terpana melihat kejadian itu. Akhirnya peristiwa berlalu dan seterusnya. Budiman ketemu istrinya, Bu, aku malu kepada Allah. Dia hanya saya kasih uang 10.000 terima kasihnya dan mendoakan kita luar biasa. Kita merasa malu, Bu. Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Akhirnya Budiman sadar bahwa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. Ya Allah, ampunilah. Kodanya artinya kita harus banyak bersyukur. Pesannya, ini koda ini kan pesan ya. Ini akhirnya sadar, ini menyadarkan berbuat. Nah, kalau kita perhatikan bahwa cerita ini memberikan inspirasi kepada kita, makanya cerita inspirasi seperti yang kemarin, bagaimana cerita itu bisa mengilhami kepada orang yang membaca atau mendengar atau menyimak. Ini salah satu contoh cerita inspirasi yang bisa menimbulkan getaran. Sehingga orang yang membaca mungkin bisa mempunyai tekad yang sama seperti apa yang diceritakan atau ditokohkan pada cerita tersebut. Baik. Nah, ada bagian-bagian tadi kan
Ada bagian-bagian dari cerita tadi. Nah, tentu di bagian pertama apa tadi? Isinya apa? Ya, pada cerita tadi. Isinya kan tentang pengantar. Ya, isinya tentang pengantar. Pengantar materi, pengantar isi. Ya, pengantar materi, pengantar isi. Ini pengantar tadi yang ada di dalam Budiman keluar dari kemudian apa itu ditemui oleh seorang pengemis itu berisi tentang pengantar isu, pengantar cerita. Maka ini disebut orientasi. Ya. Lalu di bagian kedua, ya, di bagian kedua tadi kan Budiman mulai ditemui oleh seorang pengemis keluarganya, kemudian istrinya memberikan uang 1.000, tetapi ya, tetapi Budiman pengemis itu menerima, tetapi masih dirasa kurang. Budiman tahu isyarat itu, ya, mulai muncul masalah rangkaian peristiwa, ya. Mulai muncul masalah isinya. Kemudian Budiman tadi kan Selasa tanpa sepengetahuan pergi ke ATM, akhirnya memberikan uang 10.000 kepada pengemis tersebut. Ya, inilah yang namanya konflik. Ya, konflik masalah gitu ya. Setelah itu Budiman tergedor hatinya setelah mendengar bahwa Dek, akhirnya kita makan juga. Ini mulai ternyuh, mulai masalah tadi kan, ini yang dinamakan konflik. Klimaksnya tadi, ya, Budiman tergedor hatinya, akhirnya mulai klimaks itu. Klimaks. Puncak, ya, klimaks itu puncak. Puncak dari apa yang tadi diceritakan. Setelah itu Budiman sadar bahwa selama ini kurang bersyukur. Ya. Selama ini kurang bersyukur. Maka disinilah yang dimaksud dengan resolusi. Akhirnya di situ ada yang dapat kita ambil, yaitu pesan moral. Kita harus banyak bersyukur, kita harus banyak berterima kasih. Inilah yang dinamakan koda. Ya, jadi ada orientasi, ada konflik, gitu, ada komunikasi, kemudian klimaks, puncak, gitu. Ini yang ada di dalam cerita tersebut secara garis besar. Kita lanjut. Nah, ada orientasi tadi kan. Orientasi pengantar cerita isu. Setelah itu perumitan, konflik. Mulai terjadi masalah perselisihan menuju puncak. Puncaknya tadi, inti cerita, klimaks, yang menginspirasi. Kemudian penyelesaian resolusi menyadarkan tokoh. Akhirnya Budiman dan keluarga tadi kan sadar bahwa selama ini kurang bersyukur. Penutup cerita pesan moral. Ya. Jadi cerita yang bisa menginspirasi. Seperti itu. Kalau digambarkan, maka kan tadi mulai ada pendahuluan, orientasi, kemudian rangkaian peristiwa, kemudian klimaks, ya, sampai akhirnya penyelesaian dan koda. Nah, lanjut. Nah, ciri kebahasaan, kalau tadi kan tentang struktur, ciri kebahasaan antara lain di situ menggunakan ungkapan-ungkapan yang bernada saran. Ya, bernada saran, persuasif, ya ini tulisannya. Persuasif gitu ya. Seperti, hendaknya, sebaiknya, laksana, jangan. Menggunakan kata-kata kerja tindakan, mengembara, melompat, menipu, menggapai. Menggunakan kata-kata yang menggambarkan
keadaan, keadaan ini ya, bukan keradaan, keadaan tokoh, bingung, lesu, membisu, dan menggunakan kata ganti orang satu, orang pertama dan orang ketiga tunggal. Saya, aku, ane, beta, okut, gitu kan. Kita, tunggal jamak, menggunakan dialog. Tadi ada contoh-contohnya. Itu ciri cerita-cerita inspiratif yang digunakan tentang kebahasaannya. Ya. Baik, anak-anak. Seperti biasa, sebelum kita akhiri pada perjumpaan kali ini selalu ada sebuah kata-kata yang membuat renungan bagi kita. Terutama kalau ini saya berbicara tentang murid. Murid. Tidak ada murid yang bodoh. Yang ada adalah dia tidak mendapatkan guru yang tepat. Profesor Yohanes Suryo. Berikut, demikian anak-anak, perjumpaan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di goresan bahasa selanjutnya, masih tetap sama Pak Puji. Terima kasih.